Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, tak terasa sebentar lagi negara kita, Republik Indonesia, akan bertambah 1 tahun usianya. Artinya Tuhan masih mengizinkan negara kita berproses menjalani kehidupan 1 tahun lagi. Bagaimana perasaan Anda menjadi warga negara Indonesia? Sebentar lagi akan menginjak usia 79 tahun Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Senang? Atau mungkin takut, khawatir karena Indonesia sudah tidak lagi muda? Makin tua maka akan ada makin banyak cerita, begitu katanya. Tentu tak hanya cerita sukacita, ada pula cerita duka cita di dalamnya. Nah, masihkah kita mau menikmatinya? Cerita suka, cerita duka, sedih, tawa, tangis sebagai bangsa Indonesia. Tak dapat dipungkiri Bapak Ibu, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pasti akan ada kekhawatiran serta ketakutan yang muncul. Entah itu takut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya, atau mungkin khawatir tentang kerukunan dan kedamaian yang seringkali mudah sekali dihancurkan oleh oknum-oknum yang egois, yang suka memaksakan kehendaknya. Bahkan mungkin kekhawatiran dan ketakutan ini semakin menjadi-jadi karena kita tidak pernah tahu tentang masa depan yang akan kita jalani nanti di dunia. Kita tidak bisa betul-betul memastikan cerita apa yang nanti akan kita jalani. Cerita susah, senang, atau kecewa. Makanya wajar di dalam kehidupan bernegara ini kita seringkali takut kepada beragam keputusan, beragam kebijakan yang diambil oleh pemegang pemerintahan. Wajar Bapak Ibu. Tapi meskipun kita takut, meskipun kita khawatir, bukankah kehidupan ini mau tidak mau harus tetap dijalani? Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita sebagai orang-orang Kristen dimampukan untuk menjalani kehidupan ini? Khususnya di dalam konteks bernegara, menjadi bangsa negara ini, Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah petuah yang disampaikan oleh Zofar. Zofar adalah salah satu teman Ayub yang waktu itu ia lontarkan petuah ini kepada Ayub. Tapi saya tidak akan bicara tentang kisah Ayub bersama dengan teman-temannya Bapak Ibu. Kita khusus akan mencoba merenungkan perkataan yang disampaikan oleh Zofar, yakni dari kitab Ayub pasal 11 ayat 1 sampai 20. Nanti Anda bisa membacanya secara lengkap masing-masing Bapak Ibu. Namun kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk memfokuskan diri pada ayat 13 dan 18. Dikatakan di sana, jika engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, kepada Allah, maka dilanjutkan di ayat 18, engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Bapak Ibu, kalau kita coba ingat, sadarkah kita bahwa seringkali di dalam berkehidupan sebagai bangsa negara Indonesia, kita itu sulit menyediakan hati dan menadahkan tangan kepada Allah? Sadar atau tidak? Kenapa jadi sulit? Karena yang terlihat oleh mata kepala kita adalah orang-orang lain yang kebetulan secara hasil pemilihan dipilih untuk memimpin negara ini misalnya. Kenapa jadi sulit? Karena yang terlihat oleh kita adalah orang-orang lain yang tidak betul-betul kita tahu bobot bibit bebetnya. Kenapa jadi sulit? Karena yang terlihat oleh kita seringkali adalah minus-minusnya. Yang diberitakan di media massa seringkali yang buruk-buruknya. Akhirnya kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita ragu. Dan ini semua menyebabkan kita jadi sulit melihat bahwa sebetulnya semua ini diizinkan Allah terjadi di dalam kehidupan
bernegara kita di Indonesia. Bapak Ibu, Zofar mengatakan, sediakanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu kepada Allah. Itu artinya kita diajak untuk belajar menjadi legowo. Legowo itu artinya kita belajar punya hati yang lapang, punya hati yang luas, lapang untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Entah hal itu menyenangkan, entah hal itu menakutkan, bahkan yang tak dapat kita prediksi. Kita diajak untuk mempunyai hati yang luas untuk menerima semuanya dan kemudian menghayatinya sebagai bagian dari karya penyelenggaraan Allah yang baik bagi kita, anak-anaknya. Karena apa? Ya hanya itulah cara satu-satunya supaya kita dimampukan untuk merasa aman, untuk menemukan pengharapan di dalam kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Maukah Bapak Ibu kita mencobanya? Mencoba melakukan spiritualitas legowo. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.